Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustaz, gimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga antum, ayah bunda dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Anak Ustaz senang bisa hadir di hadapan anak Ustaz semuanya, walaupun tidak bertatap muka sebagaimana biasa kita di kelas, namun tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan belajar terus. Baik anak Ustaz, selama beberapa menit ke depan, Ustaz Media akan membersamai antum mengisi waktu belajar antum di rumah dalam suasana belajar daring kali ini melalui video singkat ini. Silakan anak-anak Ustaz simak dan ikuti video ini sampai selesai dan kemudian ambil pelajaran dari apa-apa yang disampaikan nantinya. Baik anak Ustaz, kita awali pembelajaran kita dengan pembiasaan berdoa secara mandiri. Yuk, di rumah masing-masing berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah karena pada kesempatan ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Ya, pagi ini kita terbangun, menghirup udara segar, gitu ya. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian kita bisa melihat itu ada nikmat Allah di dalamnya, gitu ya. Kita bisa mendengar, masih bisa bicara. Nah, itu nikmat Allah di dalamnya, gitu ya. Baik anak Ustaz, mari kita maksimalkan ya hidup kita, kesempatan yang telah Allah berikan ini dengan memperbanyak amal-amal soleh, lengkapi hal-hal yang kurang di masa lalu. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari, subtema pertama. Nah, tugasku di rumah. Nah, muatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ya. Baik anak Ustaz, kita mulai. Ya, nanti anak Ustaz akan kita akan dapatkan kompetensi dasar. Nah, ini ya. Baik. Anak Ustaz, ini suasana di rumah gitu ya, karena tema kita tugas kita atau tugasku di rumah. Nah, permainan kasih sudah selesai. Nah, jadi teman kita ini sudah selesai dia bermain. Nah, sekarang waktunya bersama keluarga di rumah gitu ya. Permainan kasih sudah selesai. Teman-teman Siti pulang ke rumah masing-masing. Hari sudah malam. Siti dan Ali belajar bersama. Siti berkumpul bersama keluarga. Siti sering membantu ibu di rumah. Siti juga membantu adiknya belajar gitu ya. Nah, jadi tugas Siti di rumah sering membantu ibu, kemudian membantu adiknya belajar gitu ya. Ali nama adiknya. Nah, kira-kira apa tugas yang Siti lakukan di rumah gitu ya? Membantu ibu, apa saja tugas yang Siti lakukan. Mari kita lihat. Nah, Siti tinggal bersama ayah, ibu, dan Ali. Ali adalah adik Siti. Nah, apa tugas Siti terhadap adik di rumah? Nah, tadi ya ada disebutkan tugas Siti adalah membantu adiknya belajar di rumah. Apa tugas Siti terhadap orang tuanya di rumah? Yuk kita lihat. Apa tugas Siti? Nah, namun sebelum itu, kita akan cari tahu ya. Ayah dan adik Siti berjenis kelamin laki-laki, sedangkan ibu dan Siti berjenis kelamin perempuan. Nah, anak-anak Ustadz, pada tema ini kita akan mengenal ya jenis kelamin gitu ya, mana yang anggota keluarga kita yang laki-laki dan siapa-siapa saja anggota keluarga kita yang perempuan, atau teman-teman kita yang laki-laki dan perempuan. Nah, tugas kita pada pelajaran kali ini kita dapatkan, kita bisa membedakan ciri-ciri laki-laki, ciri-ciri perempuan gitu ya. Apa tugas laki-laki, apa tugas perempuan, apa tugas sebagai orang tua, apa tugas sebagai anak. Nah, kita akan bahas di sini ya. Silakan anak Ustaz simak
sampai selesai ya. Baik. Nah, bagaimana sikapmu terhadap anggota keluarga yang berlain jenis kelamin? Nah, ibu dan Siti jenis kelaminnya perempuan. Ali dan ayah laki-laki. Nah, bagaimana sikap kita jika jenis kelamin antara kita dan saudara kita berbeda? Gimana ya? Nah, baik, kita akan cari tahu. Kita akan belajar tugas masing-masing anggota keluarga juga. Ya. Tugas kita sebagai anak apa gitu ya, tugas sebagai orang tua apa, sebagai ibu apa tugasnya, sebagai ayah apa tugasnya di rumah. Nah, baik, anak-anak Ustadz tidak sabar lagi ya. Ini dia anak-anak Ustadz. Nah, anggota keluarga nih, ayah, kita lihat tugasnya satu persatu. Ayah ini jenis kelaminnya ayah laki-laki. Kemudian apa tugas ayah? Tugas ayah mencari nafkah. Tahu anak Ustadz? Mencari nafkah. Nafkah itu tahu? Ya, mencari bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan ibu, memenuhi kebutuhan anak-anaknya gitu ya. Melindungi keluarga. Nah, sebagai kepala keluarga, tugas saya melindungi keluarga, memberi rasa aman dalam keluarga gitu ya. Kemudian mendidik anak. Kemudian ada juga kalau hari libur biasanya ya bersih-bersih ya, mencuci motor misalnya. Nah, tugas ibu kita lihat tugas ibu nak. Ibu ini jenis kelaminnya perempuan. Nah, tugas ibu menyiapkan makanan untuk semua anggota keluarga, memasak, kemudian mengatur keuangan dalam keluarga. Yang cari uang ayah, kemudian yang mengatur keuangan dalam keluarga adalah ibu. Nah, kemudian mendidik anaknya di rumah, ya kita rasakan kan? Nah, di rumah kita masing-masing. Ibu kita mendidik kita, ibu kita yang membimbing kita belajar di rumah dalam suasana study from home SPH sekarang gitu ya, belajar masa pandemi sekarang. Nah, menyayangi semua anggota keluarga. Nah, luar biasa tugas ibu gitu ya. Kemudian anak ini ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Nah, kalau di keluarga Siti ini yang anaknya yang laki-laki adalah Ali. Belajar dengan baik. Nah, sebagai seorang anak tugas kita adalah belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, jangan buat orang tua sedih gitu ya. Membantu ayah mencuci motor atau mobil bagi yang aulatnya, membantu keluarga saat kegiatan kerja bakti ya. Yang banatnya tugasnya di rumah, anak Ustadz yang banat belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ibu memasak ya, tugas yang banat. Membantu ibu membersihkan rumah, misalnya menyapu, mengepel, mencuci piring. Nah, jika itu yang kita lakukan, maka betapa senangnya orang tua kita memiliki anak seperti kita. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain, seperti yang selama ini kita biasakan di rumah kita masing-masing ya. Nah, jadi kita membantu orang tua bukan karena harus ditugasi dulu dari sekolah, bukan, tapi karena kesadaran kita sebagai seorang anak, berbakti sebagai seorang anak. Nah, motivasi kita karena mengharapkan ridho Allah ya, Nana Ustadz ya. Nah, ini seperti itu. Sudah tahu kan beda laki-laki dan perempuan ya, Nana Ustadz. Nah, kemudian Siti anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Dia langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan nih, Siti nih. Ibu memasak di dapur ya, Siti membantu ibu kan nih mencuci sayur gitu ya. Nah, ayah mencuci sepeda motor. Nah, Ali membantu ayah.
Nah, Ustaz, ada tugas kita mencocokkan tugas masing-masing ya. Ini ada gambar di samping, kemudian di sebelahnya ada tugasnya. Nah, nanti kita akan coba untuk mencocokkan. Ini gambar siapa? Gambar Siti. Siti tugasnya apa tadi, Nak? Iya, Siti tugasnya membantu ibu. Membantu ibu ngapain? Ya, mencuci sayur. Jadi ini pasangannya dengan ini. Ya. Kemudian ini gambar siapa? Ini ibu. Ibu tugasnya apa tadi, Nak? Iya, apakah mencuci sepeda motor, mencuci sayur, mengelap sepeda motor, atau menyiapkan sarapan? Wah, ya. Ibu tugasnya menyiapkan sarapan. Jadi ke sini ya. Kemudian ini gambar siapa? Ayah. Ayah tugasnya ngapain tadi, Nak? Iya, mencuci sepeda motor. Ini gambar siapa, Nak? Ali. Ali tugasnya ngapain tadi? Ya, membantu ayah mengelap sepeda motor. Jadi seperti itu ya, Nasar ya. Nah, ini dia. Lebih seperti ini ya. Sip. Bisa kita lanjutkan. Oke. Nah, ini Nasar. Ini tugas masing-masing. Di keluarga Siti ya. Siti mengambil peran sebagai seorang anak, membantu ibu memasak nih karena dia perempuan. Kemudian Ali, iya, mengelap sepeda motor ayah nih, membantu mengelap sepeda motor ayah. Ayah mencuci sepeda motor ya. Ibu memasak, menyiapkan sarapan pagi. Nah, saat sekarang apa saja penerapan sila kedua Pancasila di rumah kita? Apa bunyi sila kedua, Nak? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, yap, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini dia kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan rantai emas. Nah, contoh kalau di rumah kita, pertama, penerapan sila kedua ini di rumah kita adalah saling mencintai dan mengasihi semua anggota keluarga. Ya, bertenggang rasa kepada adik, kakak, atau juga ayah dan ibu. Tidak semena-mena terhadap anggota keluarga lain, senantiasa menghargai hak-hak mereka, gitu ya. Bersama-sama keluarga melakukan kegiatan yang tinggi nilai kemanusiaan, yang misalnya menolong kucing terluka atau bersedekah, gitu ya. Bersama keluarga memberikan santunan kepada fakir, menyumbangkan baju layak pakai ke panti asuhan dan lain banyak yang lain dan lain, banyak tugas-tugasnya. Apa? Contoh-contoh penerapan Pancasila yang lainnya di rumah kita, sila kedua ini ya, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing ya, Ustaz ya. Nah, Ali, Adi, Bayu, dan kakak bermain kucing-kucingan. Mereka semua laki-laki. Nah, Siti, Ayu, Echa, dan Wati bermain bola bekel. Mereka semua perempuan. Nah, ini dia. Ini anak laki-laki atau anak aulad. Ini anak perempuan atau anak banat. Nanti kita gimana cara kita tahu kalau dia anak aulad, atau gimana cara kita tahu atau dia anak banat? Apa ciri-cirinya? Gitu ya. Nah, Ustaz mungkin bertanya seperti itu. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Ustaz sebagai kita antara anak aulad dan anak banat, ada hal-hal yang boleh dilakukan dalam bermain, atau ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Nah, hal yang tidak boleh dilakukan oleh siswa atau aulad ya, siswa laki-laki kepada siswa perempuan atau sebaliknya. Nah, dalam bermain misalnya, hal-hal yang tidak boleh kita lakukan oleh anak aulad kepada anak banat, nah, atau anak banat kepada anak aulad. Nah, berikut ini ada beberapa nih yang perlu kita ingat, penting ya, tidak boleh kita lakukan. Nah, pertama, aulad tidak boleh memeluk banat. Nah, ini tidak boleh.
karena bukan muhrim, ya. Atau tidak, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh mencium, tidak boleh. Kemudian tidak boleh memegang dada. Nah, Ustaz sudah belajar di kelas 1 dulu mana anggota-anggota tubuh yang boleh dipegang dan mana anggota-anggota tubuh yang tidak boleh dipegang. Nah, kita ingat kembali pelajaran kita di kelas 1 dulu, gitu ya. Nah, tidak boleh memegang dada, tidak boleh memegang alat kelamin. Nah, kita sudah dapatkan materi ini di kelas 1, anggota tubuh yang tidak boleh dipegang dan yang boleh dipegang. Jadi seperti itu ya Ustaz ya. Tidak boleh aulat menampakkan auratnya kepada banat atau banat menampakkan auratnya kepada aulat, tidak boleh. Atau banat memegang aurat aulat, tidak boleh. Atau aulat memegang aurat banat, tidak boleh, gitu ya. Nah, anak Ustaz, bisakah antum ya menulis nama-nama teman antum dan jenis kelaminnya? Nah, kira-kira teman antum yang begitu banyak di sekolah, gitu ya. Nah, sekarang kita kelompokkan mana teman-teman yang jenis kelaminnya laki-laki atau aulat, mana yang anak-anak banat atau perempuan, ya. Nah, jadi seperti itu ya Ustaz ya. Hari ini kita sudah belajar mengenal ya dan membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dimulai dari anggota keluarga kita sampai pada teman-teman kita dan setiap orang yang kita temui. Baik Ustaz, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan video singkat ini bisa membantu antum belajar di rumah. Ya, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.